Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ketaksamaan. Ini sedikit ilustrasi bagaimana cara untuk mencapai sukses. Kita lihat skema bilangan real. Bilangan real itu terbagi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional itu terbagi dua, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Apa itu bilangan rasional? Bilangan irasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi sama dengan pecahan itu, A per B, di mana syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan bulat itu terbagi dua, bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan bulat negatif berarti min 1, min 2, min 3, dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari bilangan ganjil, bilangan yang tidak bisa dibagi dua, bilangan genap, bilangan yang hanya bisa dibagi dua, bilangan prima, bilangan yang bisa dibagi dengan satu dan dirinya, bilangan komposit, bilangan yang pembaginya lebih dari 2. Sifat-sifat medan. Ini ada sifat mengulang kembali pelajaran yang lalu, ada hukum komutatif, asosiatif, distributif, elemen identitas, dan balikan inverse. Apa itu ketaksamaan? Ketaksamaan itu adalah pernyataan matematik yang membuat salah satu relasi urutan kecil sama, besar sama, atau besar. Penyelesaiannya adalah semua bilangan real yang memenuhi ketaksamaan tersebut. Ini ada penulisan ketaksamaan, ada interval tertutup, berarti tanda ketaksamaannya ada tanda sama di sini. Berarti kalau misalnya dinyatakan dengan garis bilangan berbentuk bulat penuh, interval terbuka, berarti di sini nggak ada tanda samanya. Di sini bulatnya bulat kosong. Interval setengah terbuka dan tertutup, berarti ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Ini kita lihat ada hubungan ketaksamaan. Di sini juga beberapa sifat ketaksamaan. Ada 4. A kecil B dan C kecil 0, maka A kali C bisa dari B kali C. Ini langkah menyelesaikan ketaksamaan. Langkah menyelesaikan ketaksamaan itu adalah menambahkan bilangan yang sama pada kedua ruas ketaksamaan. Mengalihkan kedua ruas ketaksamaan dengan bilangan positif. Mengalihkan kedua ruas dengan bilangan negatif, kemudian membalikan tanda ketaksamaan tersebut. Bisa kita lihat di contoh pertama, ini X kurang 7 kecil dari 2X kurang 5. X ini kita tambahkan dengan 7 kedua ruasnya, sehingga di sebelah kiri menjadi X kecil dari 2X tambah 2. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menghilangkan 2X di sebelah kanan? Berarti kita tambahkan dengan min 2X. Setelah itu, min X kecil dari 2. Agar tandanya positif, kita kalikan dengan min 1. Pada saat kita mengalihkan dengan min 1, berarti tanda ketaksamaannya juga berubah. Kalau dalam bentuk garis bilangan seperti ini, dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti ini. Ini contoh kedua, caranya sama. Berarti bagaimana cara kita menghilangkan 2 yang di tengah ini? Berarti kita tambahkan dengan min 2 untuk ke semuanya. Berarti min 4 kurang 2, 5 kurang 2. Dapat kita peroleh ini, 3X kecil besar dari min 6, kecil dari 3. Selanjutnya, agar si 3X menjadi X, kita kalikan dengan sepertiga. Ini bentuk garis bilangannya, ini bentuk himpunan penyelesaiannya. Ini contoh ketiga, X kuadrat kurang X besar dari 5. Untuk menyelesaikan pertaksamaan kuadrat ini, berarti kita buat di sebelah kanannya jadi 0. Berarti kita tambah dengan min 5. Min 5. Setelah itu kita faktorkan. Kita peroleh X sama dengan min 5 dan X tambah 1. Berarti X sama dengan 5 dan X sama dengan min 1 ini. Kita ambil sebarang titik untuk menguji tandanya. Kita masukkan X sama dengan min 3 di sini. Kita masukkan ke dalam persamaannya, kita peroleh 16. 16 berarti nilainya 16, berarti tandanya positif. Yang kita perlukan di sini hanya tandanya saja. Kenapa? Untuk menentukan himpunan penyelesaian kita berada di sebelah mana. Yang di tengah-tengah ini kita ambil 0.
0 kita masukkan ke dalam persamaan yang ini, kita peroleh sama dengan 5. Min 5. Berarti tandanya min. Di sini kita ambil berapa lagi? 6. 6 kurang 5, 1. 6 tambah 1, 7. Berarti 1 kali 7 sama dengan 7. Berarti tandanya positif. Kita letakkan di sini positif, negatif, positif. Karena tanda ketaksamaan kita besar, maka himpunan penyelesaian kita adalah tanda yang positif. X kecil dari min 1 atau X besar dari 5. Contoh keempat, 2x kuadrat tambah 7x kurang 4 kecil dari 0. Berarti kita selesaikan dia, kita faktorkan. Kita peroleh 2x kurang 1 kali x tambah 4. Titik pemecahnya adalah diperoleh, berarti x-nya setengah dan min 4. Kita letakkan pada garis bilangan, lalu kita uji tanda. Ambil titik uji, di sini saya ambil min 5. Kita masukkan ke dalam sini, berarti 2 kali min 5 sama dengan min 10. Kurang 1, min 11, X tambah 4, berarti min 5 tambah 4, min 1. Kita kalikan, berarti kita dapat 11. Kita ambil titik 0, kita masukkan ke sini, kita peroleh min 4. Kita ambil titik 1, kita peroleh di sini 5. Berarti tandanya positif, negatif, positif. Kita letakkan di garis bilangan. Karena tanda ketaksamaan kita kecil, berarti himpunan penyelesaian kita adalah tanda negatif. Sehingga himpunannya X bilangan real di mana X besar dari min 4, kecil dari setengah. Contoh kelima, X tambah 1 per X kurang 3 besar sama 0. Kalau misalnya syarat sebuah fungsi itu pecahan terdefinisi, syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh titik pemecahnya X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. X kurang 3 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan min 3. Kenapa? Berarti di sini karena penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti dia tidak boleh sama dengan 3. Karena 3 kurang 3 akan sama dengan 0. Berarti di sini tandanya bulat penuhnya di min 1, bulat kosongnya di 3. Kenapa bulat kosongnya di 3? Karena dia tidak boleh sama dengan 3. Lalu kita cek tanda seperti tadi, kita ambil di sini min 2, kita masukkan ke dalam sini, kita peroleh tanda positif. Kita ambil titik 0, kita masukkan ke dalam fungsi, kita peroleh tanda negatif. Kita ambil titik 4, kita masukkan ke dalam fungsi, kita peroleh tanda positif. Tanda ini lalu tanda ini karena dia besar sama, berarti himpunan penyelesaian kita adalah yang positif, sehingga X kecil sama min 1 atau X besar dari 3. Karena di sini bulat kosong tadi. Contoh yang ke-6, X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat tambah 4X kecil sama 0. Berarti kita faktorkan dulu, kita keluarkan X-nya. Kita faktorkan, kita peroleh titik pemecahnya X sama dengan 0, X sama dengan 4, X sama dengan 1. Kita tes tanda, kita ambil titiknya min 1, kita peroleh tandanya negatif, kita masukkan titik di sini setengah ke dalam soal ini, ke sini paling gampang. Kita peroleh tanda positif, kita ambil titik 2, kita masukkan ke sini, kita peroleh tanda negatif. Di sini juga kita ambil 5, kita masukkan ke sini, kita peroleh tanda positif. Berarti di sini tandanya negatif, positif, negatif, positif. Karena tanda ketaksamaan kita kecil sama, berarti kita ambil daerahnya yang negatif, sehingga himpunan penyelesaian kita adalah X kecil sama 0 atau X besar sama 1, kecil sama 4. Contoh yang terakhir, X tambah 1 dikali X kurang 1 kuadrat dikali X kurang 3 besar sama 0. Berarti kita punya 3 titik X. X sama dengan min 1, X sama dengan 1, X sama dengan 3. Kita letakkan pada garis bilangan, kita periksa tanda. Di sini, kalau misalnya pangkatnya ada yang kuadrat, berarti harus ada tanda yang berulang. Tandanya harus berulang. Bukan tandanya harus berulang. Ada tanda yang berulang. Berarti tidak boleh asal diletakkan saja tanda positif, negatif, positif, negatif. Harus diperiksa dengan uji tempatnya, titik uji. Sehingga di sini kita peroleh ini nilainya positif, negatif, negatif, positif. Karena dia besar sama, berarti kita ambil yang positif. Sehingga himpunan penyelesaian kita adalah X kecil sama min 1 atau X besar sama 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.